Sobat Republika, pekan ini Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang diusulkan Amerika untuk perdamaian di Gaza. Nah, dengan lolosnya resolusi itu, janji Indonesia untuk mengirimkan pasukan ke Gaza juga mendapat lampu hijau. Mengapa hal ini kemudian dianggap berbahaya? Resolusi yang diusulkan oleh Amerika itu berisi pembentukan dua badan. Yang pertama namanya Board of Peace alias Dewan Perdamaian yang berisi negara-negara asing. Katanya juga akan dipimpin oleh Donald Trump, kemudian ada Tony Blair di situ. Mereka ini akan memerintah di Gaza. Selanjutnya ada pembentukan juga pasukan stabilisasi internasional alias ISF di Gaza. Kalau kita baca draft lengkap resolusi yang disetujui Dewan Keamanan PBB, tugas dua badan itu kentara sekali semata untuk mematikan perlawanan Palestina tanpa menyebut ada tindakan atau konsekuensi hukum bagi Israel atau kejahatan bertahun-tahun mereka sama sekali. Board of Peace misalnya punya tujuan memerintah di Gaza sampai otoritas Palestina mereformasi diri mereka. Gak dijelaskan bagaimana bentuk reformasinya, gak dijelaskan jangka waktunya. Kemudian saat otoritas Palestina sudah direformasi, baru warga Palestina boleh memerintah kembali di Gaza. Nah, dengan syarat prakondisi yang gak jelas itu juga, baru kemudian langkah menuju negara Palestina bisa dimulai. Nah, sedangkan pasukan stabilisasi, tugas utamanya melucuti senjata dan menghancurkan infrastruktur perlawanan Palestina di Gaza. Draft resolusi bahkan masih menyebut kelompok perlawanan Palestina sebagai teroris yang harus dimusnahkan. Nah, ini mengabaikan statuta PBB sendiri bahwa warga Palestina sebagai bangsa yang terjajah berhak melakukan perlawanan. Nah, Duta Besar Amerika untuk PBB, Danny Danon, mengatakan kepada Jerusalem Post beberapa waktu lalu bahwa ia memandang pasukan tersebut bukan sebagai pasukan PBB dan bukan sebagai perubahan dalam doktrin keamanan Israel, namun sebagai peluang untuk mencapai tujuan jangka panjang demilitarisasi Gaza dan membongkar kapasitas militer Hamas. Artinya, kayaknya nih Israel selama 2 tahun ini nggak berhasil nih mereka kemudian melumpuhkan perjuangan Palestina. Akhirnya mereka pakailah ini kekuatan asing untuk nanti memberantas perlawanan. Jadi jangan salah, ini bukan pasukan penjaga perdamaian seperti yang disebut pihak-pihak di Indonesia. Mengapa? Satu, dalam resolusi pasukan ini tidak berada di bawah PBB. Mereka berada di bawah Board of Peace. Yang kedua, pasukan ini memiliki mandat ofensif, sementara pasukan perdamaian PBB hanya boleh bertahan. Artinya mereka boleh menyerang saat mereka merasa ada pihak-pihak yang mengancam stabilisasi di Gaza nantinya. Nah, TNI sama Polri menyiratkan bahwa yang akan mereka kirim adalah pasukan jenis bangunan dan tenaga medis. Ini pun bermasalah. Pasalnya, belakangan terungkap rencana Pentagon bahwa ISF akan bekerjasama dengan pasukan penjajahan Israel alias IDF membangun di wilayah Gaza dalam garis kuning yang dicaplok Israel saja. Wilayah sisanya yang dikepung garis kuning ini akan dibiarkan begitu saja, yang hancur-hancuran begitu. Nah, dengan redaksional draft resolusi PBB yang disetujui kemarin, wajar banyak negara-negara Arab ogah-ogahan menyumbang pasukan untuk IDF. Mereka takut harus berperang melawan pejuang Palestina. Sejauh ini hanya Indonesia dan Azerbaijan yang disebut sudah bersedia. Bayangkan gejolak di negara-negara Arab saat misalnya ada satu aja warga pejuang Palestina syahid ditembak oleh pasukan stabilisasi tersebut. Jangan heran juga jika seluruh faksi perlawanan di Palestina menolak resolusi tersebut. Mereka menganggap ini bentuk penjajahan baru yang sama sekali nggak mencerminkan aspirasi warga Palestina. Kita belum paham apa sebenarnya yang membuat pemerintah demikian lekas bersedia menempatkan pasukan di Gaza. Yang jelas, skema Amerika dan Israel di balik pasukan ini harus diwaspadai. Jangan lupa, para pejuang dulu selepas proklamasi 45 sedianya bukan berperang melawan Belanda. Para pejuang di berbagai daerah saat itu melawan pasukan sekutu internasional dari administrasi sipil Hindia Belanda alias NIKA. Para pejuang kita juga dulu dicap teroris dan ekstremis. Rencana pelucutan senjata mereka oleh NIKA berujung pada Perang Surabaya yang menewaskan 20.000 anak bangsa. Akan sangat ironis bila prajurit-prajurit kita yang mewarisi perlawanan para pejuang saat itu justru menjadi semacam NIKA yang mematikan harapan kemerdekaan untuk Palestina dan alih-alih melanggengkan penjajahan oleh entitas Zionis Israel. Demikian, saya Fitrian Zamzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.